pelatihan-pelatihan kepemudaan, ya mungkin bekerja sama dengan badan otonom yang ada. Kalau dalam hal ini ada GP Ansor, kemudian ada Fatayat, kemudian ada Muslimat yang bisa menyebatani fasilitas. Maka yang harus dimanfaatkan untuk betul-betul memajukan atau membawa suksesnya misi dan visi daripada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Badung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semeton TVNU, kembali lagi di channel TVNU pada malam hari ini bersama saya yaitu Vera. Dan kali ini tentunya saya tidak sendirian, yaitu dengan salah satu bintang tamu kita, yaitu dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU, yaitu Pak Haji Masudi Jamal. Kita sapa dulu Bapaknya yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. baik. Oke, selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke perbincangan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu bagaimana sih Pak caranya LDNU dapat meningkatkan kualitas dakwah di era digital saat ini? Ya, sejak disampaikan awal pendapat tentang digitalisasi, tentang dakwah oleh Gus Dur sekitar tahun 2010, yang dimana beliau ini dulu pernah memaparkan sebelumnya tentang peran serta ya atau pemanfaatan era digitalisasi untuk dakwah, di mana dengan digitalisasi ini diharapkan efisiensi, kemudian efektivitas, kemudian kualitas dakwah itu lebih bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Benar. Karena dengan era digitalisasi ini, hari ini secara langsung masyarakat bisa mengakses apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan. Sehingga dengan adanya digitalisasi ini dituntut lembaga dakwah, khususnya lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, untuk lebih dapat menggali potensi-potensi para muda-mudi untuk mempersiapkan digitalisasi ini untuk dakwah, sehingga mungkin era yang dulu pernah berjaya tanpa digitalisasi ini akan lebih jaya lagi dengan digitalisasi. Benar banget Pak. Terus kalau boleh tahu nih Pak, apa saja nih tantangan yang dihadapi para dai NU dalam berdakwah saat ini dengan adanya perkembangan teknologi saat ini? Ya, terus terang saja, iptek itu sangat diperlukan, tetapi juga imtak itu juga harus menjadi dasar yang kuat. Tantangannya adalah dengan iptek yang tinggi tanpa didasari imtak yang kuat, maka dikhawatirkan akan menggerus daripada mungkin keimanan, mungkin faham, yang selama ini faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dikhawatirkan akan berpengaruh oleh faham-faham yang lain. Sehingga dengan era digitalisasi ini, muda-mudi atau yang kita kenal milenial itu akan lebih mudah menjangkau, mengakses, kemudian dengan isi-isi, dengan kisi-kisi dakwah yang disampaikan,
maka para muda-mudi ini akan lebih cepat memahami apa ke-NU-an, apa Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan berpijak dalam berdakwah. Saya kira itu. Terus kalau tadi membahas mengenai tantangan, kalau untuk solusinya sendiri Pak, bagaimana? Ya, dakwah atau lembaga dakwah sebagaimana yang tersirat di dalam sejarah ke-NU-an, bahwa dalam dakwah para ulama-ulama dulu sejak dimulainya berdiri Nahdlatul Ulama yang menurut catatan itu ada di tanggal 31 Januari 1928 yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, di mana para ulama yang mendekatkan diri kepada da'i berdakwah itu ke penjuru-penjuru desa itu juga banyak tantangan. Di samping harus menempuh jarak tempuh yang sangat jauh, kemudian medan, kemudian cuaca barangkali, atau bahkan faktor transportasi yang mungkin ini menjadi kendala, maka berjalannya waktu ini terus diikuti oleh perkembangan, sehingga yang namanya dakwah itu dulu, kelembagaan itu semuanya dianggap sebagai sarana untuk berdakwah. Apakah lembaga pendidikan, apakah lembaga perekonomian, dan lain-lainnya, itu dianggap sebagai sarana yang baik untuk berdakwah. Tetapi secara keorganisasian dirasa perlu untuk dibentuk lembaga dakwah secara tersendiri. Kalau dulu ini disebut sebagai majelis nasihin, yaitu sebagai upaya tempat untuk memberikan fatwa, dakwah, nasihat, khususnya tentang agama, wabil khusus lagi tentang pemahaman atau propaganda pentingnya melaksanakan Islam berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tantangan yang secara konvensional, kemudian secara tradisional, itu juga sudah ada sejak zaman dahulu. Kemudian tantangan di digital ini adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk semaksimal mungkin, khususnya mempersiapkan para teknisi-teknisi atau teknik untuk mengisi khususnya mungkin IT. Nah, ini tantangannya adalah dari internal itu sendiri. Artinya apa? Apabila sumber dayanya ini tidak bagus atau kurang bagus, itu juga merupakan bagian tantangan. Sehingga tantangan selanjutnya yang perlu kita sikapi adalah saingan dari paham-paham lain yang dianggap bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ini juga menjadi hal yang harus kita sikapi supaya apa yang dilaksanakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama ini kita kenal dengan bentuk santun, ya, pelaksanaan dakwah itu dengan pendekatan-pendekatan, sehingga tidak ada konfrontasi seperti halnya yang dilakukan oleh paham-paham yang lain, termasuk radikal, paham-paham yang keras, sehingga ada pentakfiran dan lain sebagainya.
maka Ahlu Sunnah wal Jamaah itu akan menjadi solusi supaya Islam di Indonesia khususnya itu melalui adanya lembaga dakwah itu akan menjadi perekat. Tidak ada lagi persaingan-persaingan yang sifatnya saling menjatuhkan, tetapi diharapkan dakwah ini dengan sistem merangkul, tidak memukul. Maka tantangan yang harus kita hadapi adalah bagaimana kita bisa mengajak ya orang-orang yang ada di luar kita ini, atau sebut saja minhum, yang notabene ini suka membid'ahkan orang-orang NU dengan caranya, maka kita dengan cara ipteknya ini kita kuasai untuk bisa dimanfaatkan, paling tidak untuk menjawab tantangan mereka, sehingga tidak ada lagi persaingan-persaingan atau perbedaan-perbedaan yang bisa menjurus kepada perpecahan, khususnya sebagai warga negara Republik Indonesia, di mana Nahdliyin NU itu senantiasa mengedepankan kebersamaan, mengedepankan persatuan dan kesatuan, mengedepankan akhlakul karimah. Oke, baik. Terus selanjutnya Pak, untuk keikutsertaan perannya masyarakat dalam mendukung kegiatan dakwah yang dilakukan atau dilaksanakan oleh LDNU itu sendiri bagaimana Pak? Ya. Apakah dia ikut serta dengan semangat atau bagaimana? Ya, kalau kita perhatikan secara struktural maupun kultural, kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Artinya apa? Secara struktural, LDNU itu memang bergerak dengan kelembagaannya untuk menjalankan fungsi dakwah. Tetapi di luar daripada struktural itu ada kelompok-kelompok kita yang berafiliasi ke NU yang mengadakan pergerakan dakwah itu secara militan. Kalau boleh saya sebut, ya, ada satu kiai ya yang saya kenal itu, yang beliau ini berdakwah hampir ke seluruh pelosok tanah air. Bahkan beliau itu punya jadwal dalam sehari itu bisa lebih mengisi pengajian itu lebih dari 10 tempat dalam sehari, dan itu dilaksanakan setiap hari tanpa henti. Di Bali beliau itu berdakwah, kalau tidak salah itu sejak tahun 2013. Sudah lama ya Pak? Sudah lama. Dan setiap hari beliau itu setiap bulan beliau itu punya jadwal tetap, dan beliau selalu hadir di Bali. Tidak hadir beliau itu bisa dihitung karena alasan mungkin umroh, karena alasan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi kalau di prosentase itu tidak pernah absen hampir setiap bulannya. Dan beliau, sefaham saya, setahu saya, beliau mengeluarkan biaya sendiri transportasinya itu. Itu bisa kadang-kadang 2 orang. Kalau toh beliau itu berhalangan hadir, beliau mengutus santrinya untuk menggantikan beliau. Bahkan secara pribadi saya pernah juga diutus untuk mewakili beliau dakwah di Wonogiri 5 hari.
medan yang beliau tempuh ini itu medan yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan menurun naik gunung itu sampai tingkat level lebih dari 40 derajat curah ketika kita turun di lembah-lembah. Ekstrem banget ya Pak. Ekstrim banget. Tetapi beliau, saya tanya dari jamaah yang ada di tempat itu, saya isi 5 titik waktu itu masing-masing tempat beredar itu mengatakan beliau itu setiap bulan hadir. Itu luar biasa. Dan beliau juga tidak sekedar hadir mengisi pengajian yang sifatnya istiqomah rutin, tetapi beliau itu punya misi untuk mensejahterakan jamaah yang beliau hadiri. Ya, termasuk ini bukan pamer, bukan memuji, tetapi ini adalah sebagai bagian dakwah itu sendiri. Bahwa beliau itu sudah mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran. Beliau juga tidak pernah lepas dari namanya mengeluarkan anggaran dana. Bahkan dalam hitungan bulan, setiap bulan beliau itu menganggarkan untuk kesejahteraan para syarifah itu tidak kurang dari 40 juta khusus syarifah. Diganti, bergantian, kapan ada syarifah yang membutuhkan, beliau transfer ke sana, kemari, ke sana, kemari, sesuai dengan apa yang beliau dengar daripada santrinya di tempat di mana santri itu mendengar ada syarifah yang perlu dibantu, diberikan hadiah, sedemikian. Sehingga peran kiai ini itu termasuk peran sebagai kultural, sebagai warga Nahdiyin yang notabene beliau juga dakwah ini ngisi dari masjid ke masjid, dari pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain. Terkhusus yang banyak titik itu ada di daerah Sumatera. Itu luar biasa. Dan beliau terakhir, kalau tidak keliru tahun 2024 yang lalu itu, beliau sempat ke Johor, negeri Johor, diundang khusus kerajaan Johor. Subhanallah. Maka bersyukur sekali dengan adanya peran serta warga Nahdiyin yang notabene diwakili oleh guru kami, yaitu Kiai Haji Nur Rahman. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren An-Nur Daruzahro Krian, Sidoarjo. Mudah-mudahan kita doakan beliau berkah, panjang umur, sehat selalu sehingga bisa menjalankan dakwahnya, termasuk berafiliasi di NU, karena beliau sendiri adalah orang-orang yang dekat dengan Nahdlatul Ulama. Dan insya Allah jadwal beliau di Bali ini, mungkin warga yang belum paham, belum mengetahui jadwal beliau di Bali ini, beliau menaungi yang namanya Majelis Dzikir dan Sholawat Radibul Haddad, yaitu Daru Az-Zahro Bali. Dan insya Allah beliau setiap hadir itu di hari Kamis, biasanya hari Kamis kedua atau paling telat hari Kamis ketiga, itu sampai hari Sabtu beliau kembali ke tempat beliau, atau bahkan beliau langsung menuju tujuan dakwah selanjutnya. Saya kira itu. Amin, amin. Semoga beliau diberikan kesehatan walafiat ya. Selanjutnya yaitu di lembaga dakwah sendiri di LDNU itu kan pasti ada program-programnya nih Pak. Nah, program unggulan apa sih yang telah berhasil dilaksanakan selama berdirinya LDNU saat ini? Ya, secara organisasi
bahwa LDNU khususnya ketika saya diberikan amanah untuk bergabung atau berkhidmat dengan PCNU Badung ini tidak kurang dari 6 bulan yang lalu. Ini baru kita masuk di jajaran lembaga dakwah Nahdlatul Ulama pengurus cabang NU Badung. Dan ini berarti sebagaimana amanah Konvercap, lembaga dakwah ini adalah ujung tombak daripada sukses dan tidaknya misi yang dijalankan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kira-kira tanggal 15 yang lalu kita mengundang Kiai Haji Abdul Ghaffar. Beliau adalah ulama karismatik. Beliau juga tokoh NU dari kota Banyuwangi, dan beliau sudah melanglang buana khususnya di Bali itu hampir setiap bulan beliau juga diundang atau undangan di Bali. Beliau pernah mengatakan kepada saya, berpesan bahwa lembaga dakwah itu merupakan fasilitas yang harus dimanfaatkan untuk betul-betul memajukan atau membawa suksesnya misi dan visi daripada pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Badung. Sehingga kebersamaan dengan tim di lembaga Nahdlatul Ulama atau lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Badung ini diharapkan secara kolektif kita bekerja bersama-sama untuk memajukan Nahdlatul Ulama, terutama yang sekarang digadang-gadang bisa menjawab tantangan ke depan, baik teknologinya, kemudian ekonominya, kemudian pendidikannya, sehingga nasihat daripada Bapak Kiai Haji Abdul Ghaffar kemarin itu berkhidmat tanpa melihat siapa yang ada di hadapan kita, tetapi berkhidmat untuk apa, kemudian manfaatnya. Sehingga dengan tanpa melihat siapa ini, kita hanya melaksanakan bagaimana dan apa yang harus menjadi tugas kita. Itulah makanya ke depan diharapkan tantangan dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama ini tidak berat, sehingga apabila dikerjakan secara bersama-sama ini akan mendapatkan kesempatan maju, istilahnya berat sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing. Dan kita berupaya dengan segala kemampuan, dengan tetap memohon bimbingan daripada rois, daripada ulama-ulama, untuk bagaimana membawa misi dan visi pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Badung ini menuju misi yang sukses, sehingga bisa menjadi jembatan, yaitu jembatan organisasi antara pengurus-pengurus seluruh ormas Islam, kemudian menjembatani dengan pemerintahan yang ada, sehingga fungsi daripada dakwah khususnya itu akan menjadi optimal atau maksimal, bisa dianggap sebagai mitra
kerja yang baik oleh Pemda setempat, Pemda Badung, sehingga oleh karenanya mudah-mudahan ada nilai manfaat daripada apa yang telah diperjuangkan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama melalui lembaga dakwahnya, sehingga akan mendapatkan asas maslahat, manfaat yang bisa dirasakan oleh warga Nahdien. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan sekali lagi didasarkan pada nilai-nilai keikhlasan, sehingga akan ada keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus untuk yang terakhir nih Pak, kira-kira Bapak punya pesan nggak untuk seluruh masyarakat, terutamanya anak-anak muda saat ini dalam memanfaatkan teknologi di era saat ini? Baik, tadi pada pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir ini, itu ada semacam pertanyaan yang terkait unggulan, program unggulan. Termasuk pertanyaan ini adalah menyangkut program unggulan, yakni kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan kepemudaan, ya mungkin bekerja sama dengan badan otonom yang ada. Kalau dalam hal ini ada GP Ansor, kemudian ada Fatayat, kemudian ada muslimat yang bisa menjembatani, maka ini adalah salah satu upaya ya untuk mengadakan regenerasi dengan pendidikan-pendidikan yang perlu dilaksanakan, khususnya pengenalan cara, mungkin pelatihan tentang pemanfaatan kamera, kemudian pemanfaatan HP, maupun fasilitas yang lain terkait dengan digitalisasi. Sehingga peran daripada pemuda, pemudi yang tergabung misalnya dari IPNU, daripada Fatayat, daripada GP Ansor, ini akan menjadi andalan untuk program pendidikan sebagai bentuk rasa kepedulian daripada program regenerasi Nahdien. Saya kira itu. Baik, mungkin untuk perbincangan kali ini kita cukupkan di sini. Buat teman-teman di luar sana, anak-anak muda saat ini, dengan cara ini lembaga dakwah Nahdlatul Ulama yaitu sangat mengayomi sekali ya Bapak. Ya, nah, maka dari itu buat teman-teman bijaklah menggunakan media sosial di era perkembangan teknologi saat ini dengan menebar kebermanfaatan sebanyak-banyaknya. Saya, Vera, dan Bapak Masyhudi Jamal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.